Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan kembali merendungkan firman Tuhan pagi hari ini dengan lanjutan dari tema respon yang benar. Lukas 7 ayat 22 berkata, "Dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Semakin dalam kita mempelajari proses kesembuhan, maka semakin kita mengerti bahwa kesembuhan Tuhan sediakan untuk setiap bagian manusia, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Apa yang terjadi pada jiwa dan roh kita akan mempengaruhi tubuh kita, begitu juga sebaliknya. Jadi dengan kata lain, kesembuhan itu bersifat holistik, tidak bisa dipisah-pisahkan. Kita dipanggil untuk berjalan tegak, penuh dengan kemenangan. Mengapa? Karena kemenangan di Kalvari sudah Yesus deklarasikan, dan itu berlaku sekali untuk selamanya. Jika demikian, apakah kita bisa mengklaim kesembuhan dan pemulihan menjadi milik kita? Ya, dapat. Kita akan melihat lebih jauh alasan Yesus mau menyembuhkan dan memulihkan umatnya. Pertama, karena Yesus mau memberi kesaksian tentang dirinya. Kisah Para Rasul 2 ayat 22 berkata, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu." Yesus menginginkan semua orang mengenal pribadinya secara utuh. Dia bukan saja pribadi yang penuh kasih, tapi Ia juga berkuasa, berdaulat, memegang kekuasaan tertinggi baik di bumi dan di sorga. Bahwa bagi Yesus tidak ada sesuatu hal yang sukar untuk Dia lakukan. Mengetahui hal ini, seharusnya respon kita adalah bersandar penuh dan andalkan Tuhan senantiasa. Ia sanggup menyembuhkan, memulihkan, dan mengcover hidup kita dari segala hal apapun. Alasan yang kedua, mengapa Yesus ingin menyembuhkan dan memulihkan? Karena Yesus ingin membuka pintu-pintu penginjilan. Kisah Para Rasul 9 ayat 40-42 berkata, "Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, 'Tabita, bangkitlah.' Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan." Mujizat adalah sarana untuk Injil diberitakan. Mujizat bukan sekedar kisah dalam Alkitab, tapi itu masih terjadi hingga saat ini. Mujizat demi mujizat adalah cara Tuhan menunjukkan kebesarannya. Adalah ideal ketika pintu penginjilan dibuka, maka akan terjadi pelipat gandaan mujizat. Karena itu, mulailah demonstrasikan bahwa melalui kita orang lain akan disembuhkan, melalui kita orang lain akan dipulihkan, melalui kita orang lain semakin diberkati Tuhan. Jangan menjadi ragu, melainkan percayalah. Yang ketiga, ini adalah komitmen Yesus kepada gerejanya. Yakobus 5 ayat 16 berkata, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Tuhan berikan otoritas dan kuasanya bagi gerejanya. Setiap kita adalah gereja Tuhan yang dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk jadi berkat. Yesus sendiri menjadikan dirinya sebagai jaminan bahwa Ia sungguh-sungguh berkomitmen untuk menggenapi janji-janjinya atas gerejanya. Bagian kita adalah percaya dan mulailah bertindak. Kiranya kita semua menjadi umat Tuhan yang berdaya guna bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.